Indonesia dan masih di programnya PSD 17, perbincangan santai dengan satu orang tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini, dan masih ditemani oleh Bapak Purnomo nih yang merupakan manusia tercepat Asia era 80-an. Selamat sore ya Pak Purnomo. Selamat sore. Apa kabar ini? Selamat. Baik Pak, kabarnya pasti. Alhamdulillah. Dan kita bisa berbagi tentang background dari Bapak Purnomo itu seperti apa sih Pak, kalau bisa dibagi ke sahabat pendengar semuanya? Terima kasih Mas. Jadi saya lahir di Banyumas. Oke. Sama dengan bapak kita ya. Iya. Sama-sama orang Banyumas. Itu 23 Agustus 61. Oke. Dan nama saya Purnomo. Cukup Purnomo saja. Jadi jelas, mudah diingat dan mudah dicoblos. Oke. Terus melihat dari track record dari Pak Purnomo ini, kita bisa melihat kalau Bapak merupakan manusia tercepat se-Asia pada era 80-an. Bisa diceritakan kepada kami Pak, sebenarnya apa sih yang Bapak capai pada era 80-an itu Pak? Iya, sebenarnya kenapa saya mau jadi atlet ya waktu itu? Karena saya ingin berubah. Hidup saya ingin berubah. Saya bukan dari keluarga kaya, miskin apa juga tidak. Tapi saya kepengen ada perubahan dalam hidup saya dan keluarga saya. Makanya saya begitu bekerja keras, begitu berjuang dengan keras untuk selalu memenangkan di setiap perlombaan. Karena saya yakin kalau saya jadi juara, pasti hidup saya akan berubah. Dan alhamdulillah berkat juara, hidup saya bisa berubah. Sebenarnya apa sih Pak yang bikin Bapak ngelihat, wah dari dunia olahraga saya bisa memulai semuanya itu menjadi kenyataan? Kenapa? Ya, saat saya SMA, saya bukan siswa yang pandai lah. Bukan siswa yang masuk 10 besar, bukan. Bukan ya. Tapi saya merasa saya punya kelebihan dalam bidang lain, yaitu olahraga. Makanya saya yakin saya harus memanfaatkan kelebihan saya itu, ya kan. Dan saya yakin suatu saat saya akan bisa hidup dari kelebihan saya itu, asal saya mau berusaha, mau bekerja keras, dan tentunya disiplin yang tinggi dan semangat. Dan alhamdulillah berkat semuanya itu, hari ini saya ada di studio Radio Gerindra FM dan menjadi caleg dari Partai Gerindra. Kalau kita ngomong tentang pencalekan Bapak ini pada 2014 ini, kenapa sih alasan Bapak untuk berjuang dengan Partai Gerindra itu apa Pak? Kalau bisa dibagi kepada kita. Mas, saya ini masuk ke Gerindra itu saya mendaftar. Ya, dan saya ikut antri di bawah itu. Saya sempat tunggu berjam-jam waktu itu kan. Jadi banyak amat yang daftar kan. Dan saya membawa satu keyakinan, satu bekal bahwa saya wajar dan saya pantas menjadi caleg DPR RI. Dan saya juga punya tekad dari awal. Apabila saya diterima di Gerindra ini, lolos dari DCS ke DCT, saya sudah tentukan pilihan saya harus di Komisi 10. Yaitu Komisi Olahraga, Pemuda dan Pendidikan, apabila masyarakat di dapil saya menghendaki itu. Gitu. Kalau misalnya dilihat, untuk kenapa Bapak melihat nih Bapak ikut dalam proses dari penseleksian dari calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu apa Pak yang membuat Bapak, wah saya harus ikut berbondong-bondong, berantri-antri ria untuk mendaftarkan menjadi caleg dari Partai Gerindra itu apa Pak? Saya tadi bilang Mas ya, saya menjadi caleg sudah punya tujuan yang jelas. Yaitu karena hidup saya adalah di dunia olahraga. 36 tahun saya hidup di dunia olahraga. 10 tahun jadi atlet, 26 tahun jadi pembina. Saat sekarang pun saya masih jadi pembina. Yaitu saya jadi ketua komisi atlet di KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Dan saya sudah capek, sudah sakit hati, sudah marah juga, ya, karena selama ini olahraga dianggap sebagai sampingan saja, dianggap sebagai mainan,
Dan terakhir adalah ketika kasus Hambalang meledak, Oke. itu kita mantan-mantan atlet marah. Kok tega-teganya ya mengatasnamakan olahraga, mengatasnamakan kepentingan atlet, Oke. kok uangnya diembat. Iya. Itu yang membuat kita akhirnya saya dan teman-teman memutuskan untuk terjun ke politik. Betul. Dan kenapa pilihan saya adalah jatuh pada Gerindra? Iya. Karena saya tahu betul siapa Pak Prabowo, ya kan? Saya tahu betul karena saya kenal baik semenjak saya masih jadi pelari dan beliau menjadi tentara. Iya. Dan ternyata pilihan saya tidak salah karena hanya Gerindra lah dari 12 partai yang memasukkan program utama yaitu program olahraga di dalam 6 program aksinya. Betul. Jadi ini tidak main-main. Iya. Artinya sama saya satu visi, satu misi dan satu tujuan Oke. untuk Indonesia Raya. Oke. Kalau kita ngomong tentang prosesnya Bapak sampai ditetapkan menjadi DCS, DCT itu prosesnya itu seperti apa Pak, kalau bisa dibagi kepada kita? Saya tadi bilang bahwa saya mendaftar secara standar ya, ikutin lah aturan. Jadi beliau juga waktu itu nggak tahu kalau saya daftar. Bapak nggak tahu kalau saya daftar. Oke. Nggak tahu. Jadi saya daftar, saya antri dari pagi sampai sore baru masuk, dan ketika diwawancara juga saya yang wawancara juga belum tahu siapa saya, Oke. ya kan? Begitu banyak pertanyaan yang aneh-aneh, ya kan? Lama-lama saya juga keki juga nih mas. Iya. Akhirnya saya bilang, Bu, saya ini Purnomo yang pelari loh. Baru beliau tahu. Wah, kalau gitu ya ngapain kita lama-lama wawancara? Oh jangan Bu, kita harus Ikutin prosedur. ibu harus tahu visi misi saya seperti apa. Lalu saya jelaskan. Jadi pertanyaan adalah apa tujuan Pak Pur jadi caleg? Betul. Jelas. Betul Pak. Saya jelas bahwa tujuan saya adalah untuk mewakili olahraga Oke. di Komisi 10. Karena olahraga sudah saatnya harus punya wakil, harus ada yang ngawal, terutama dalam hal penganggaran, karena selama ini masalah kita adalah masalah selalu kurangnya dana, Betul. pemerintah tidak serius, dan itu harus kita kawal. Oke. Apalagi sudah ada undang-undang olahraga. Iya. Artinya udah nggak ada, artinya olahraga juga merupakan hal yang penting di dalam pembangunan bangsa ini. Betul. Gitu. Dan sampai Bapak ditetapkan menjadi daftar calon tetap dari Partai Ya, Gerindra. saya kira pilihan para pimpinan di DPP Gerindra ini mungkin karena satu, saya adalah mantan atlet, Betul. saya adalah mantan juara, ya, dan saya juga punya tujuan yang jelas dari awal. Jadi pada saat ditanya, kalau kamu menang mau di mana? Sebelum saya menang saya udah bilang saya maunya di Komisi 10. Betul. Jadi sudah jelas ya Pak? Udah jelas. Jadi nggak main-main mas. Ini adalah amanah dari teman-teman saya, mantan atlet yang hidupnya, tahu sendiri mantan atlet mana ada yang hidupnya kaya raya, jarang lah ya, iya kan? Banyak kan susah mas. Lalu juga para tokoh-tokoh olahraga nasional, bahwa udah saatnya olahraga punya wakil. Betul. Jadi Kalau misalnya kita bilang Pak, sampai Bapak mengikuti prosedur-prosedur dari pencalekan, sampai Bapak ditetapkan, itu perasaan apa yang Bapak rasakan? Jadi ini adalah sesuatu hal yang baru buat saya, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan tepuk tangan orang, mas. Udah terbiasa dengan sanjungan, zaman dulu udah terbiasa dengan masuk naik panggung, udah terbiasa. Tapi ini ada hal yang lain nih buat saya. Karena ini kan sesuatu yang baru. Betul. Sesuatu yang buat saya adalah abstrak. Iya. Karena ini politik, ya. Karena saya bukan politikus dan saya bukan politisi. Iya. Saya hanya olahragawan, dan saya juga ada usaha yang masih mempunyai keinginan untuk memajukan olahraga di tanah air ini. Jadi pada saat saya ditentukan dari DCS, itu saya senangnya sama waktu saya memecahkan rekor. Oke. Ini surprise buat saya. Iya. Karena begini, orang boleh tahu siapa Purnomo, semua orang tahu. Bahwa sampai level Asia pun orang tahu. Tapi di politik, siapa sih Purnomo? Betul. Iya kan? Nothing kan? Iya. Ngerti apa Purnomo mau masuk politik? Iya. Maka saya bilang, saya bukan politisi, saya bukan politikus, dan saya bukan aktivis. Tapi saya mempunyai tujuan yang jelas. Sebelum saya lolos DCS, saya sudah bilang, syaratnya kalau saya lolos, saya harus di Komisi 10. Itu syarat saya. Oke. Kalau tidak, saya mundur.
Hmm. Karena bidang yang saya ngerti hanya olahraga, Mas. Betul betul. Itu. Jadi pada saat saya apalagi pada saat lalu DCT saya lolos dan dapat nomor 2 pula kan. Heeh. Saya itu yang namanya saya loncat, saya telepon semua teman saya. Heeh. Saya bilang gila, aku dapat nomor 2. Heeh. Karena aneh mah buat saya ini kan bukan kader, Betul. bukan pengurus DPP dan Betul. bukan pendiri. Betul. Tapi ada satu sisi yang sangat positif yang saya tangkap dari keputusan DPP Gerindra bahwa penghargaan lah Apresiasi. apa dari Bapak di DPP Gerindra ke saya. Nah, ini yang harus saya jalankan dengan baik dan sungguh-sungguh penghargaan ini. Oke. Kalau misalnya kita bisa Bapak bagi pada kami perbedaan antara olahraga pas zaman Bapak sama zaman sekarang itu apa Pak? Kalau bisa. Bumi sama langit, Mas. Maksudnya? Begini, nah ini boleh cerita ya, kita Oke. santai aja nih. Oke. Era 80-an ini adalah eranya di mana zaman keemasan prestasi olahraga Indonesia. Oke. Karena zaman itu dari semua lini itu kita selalu juara. Oke. Juara SEA Games, juara umum langganan. Betul. Lalu bulu tangkis selalu juara dunia, Betul. ya kan? Olimpiade juga dapat emas. Asia kita juga atletik, Asia kita macannya zaman itu. Semua orang segan sama atletik zaman 80-an. Oke. Juga cabang-cabang yang lain. Oke. Karena apa? Karena fokus keseriusan pemerintah membina olahraga. Baik olahraga prestasi maupun olahraga non prestasi. Misalnya olahraga pendidikan. Contohnya Mas, olahraga pendidikan. Itu kan adanya kan di sekolah-sekolah. Betul Pak. Mereka wajib ke kurikulum kalau nggak salah zaman itu. Zaman saya itu wajib olahraga. Oke. Nggak ikut olahraga nggak dapat nilai Iya. dan bisa nggak naik kelas. Sekarang kan tidak, Mas. Iya kan? Nah, ini salah satu hal yang sangat menonjol kan dari olahraga pendidikan. Sudah tidak wajib lagi berolahraga. Lalu olahraga prestasi, pembinaan di nasional itu juga kurang. Tidak jalan dengan zaman saya itu di Jakarta aja ada klub atletik ada sekitar 15 sampai 20 klub. Oke. Buat di Jakarta. Di Jakarta sendiri. saja. Makanya kompetisi antar klubnya jalan. Makanya muncul banyak atlet. Betul. Karena banyak klub dan banyak kompetisi. Ya kompetisinya jadi berjalan. Berjalan dengan baik. Makanya banyak bibit-bibit muncul kan. Betul. Nah, sekarang tinggal 1 biji itu klub di Jakarta. Permasalahannya apa Pak? Ya kembali ketidakseriusan pemerintah. Oke. Itu untuk sekarang olahraga prestasi, ya kan? Selalu masalah selalu dana. Iya. Kayak terakhir kemarin SEA Games, klimaksnya di SEA Games. Iya Pak. Saya sedih Mas. Saya ini ketua komisi atlet KOI. Anak-anak pada ngeluh, Ompur. Alat latihan saya belum datang. Ompur, ini sepatu saya udah jebol. Ini atlet pelatnas nasional. Iya. Bayangkan. Saya pikir tidak terjadi pada saat dia bertanding. Kejadian juga. Pada saat bertanding di SEA Games, alat belum datang juga. Kalaupun datang pun kita nggak bisa langsung pakai Mas. Iya. Harus penyesuaian diri juga. Berapa kali pakai kan? Betul betul. Itulah disitulah. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang susah. Karena hal ini udah terjadi dari zaman saya dulu kan. Urusan gizi, Iya. urusan uang saku atlet, Betul. perlengkapan, peralatan itu kan memang udah standar. Iya. Dan harus disiapkan. Betul. Beberapa tahapan ini harus ini. Udah dan itu semua orang juga tahu. Betul betul. Tapi kan PBBB apa daya kan? Pelaksana kan PBBB. Ya Betul. sekarang kalau kita udah ngajuin, nggak datang mau diapain? Iya. Nah artinya kan ada kesalahan manajemen di sini. Nah apa? Mari kita cari lah. Iya. Jadi mulai tahun ini udah nggak boleh terjadi lagi. Betul. Makanya salah satunya itu kenapa saya jadi caleg Mas. Iya. Jadi perbedaannya adalah dulu zaman saya dulu tidak ada kekurangan dana sama sekali. Misalnya kekurangan pun atlet nggak boleh tahu. Oke. Kalau sekarang atlet tahu loh. Nggak digaji 3 bulan tahu. Oh pemerintah Menpora nggak ada duit, anak-anak tahu. Itu akan berpengaruh kepada mental bertanding anak-anak. Betul Pak. Jadi jangan disalahkan. Kalau gagal, atletnya jangan disalahkan atletnya. Kita ini kan kayak greyhound zaman dulu Mas. Iya iya. Ada anjing pacuan itu kan ya, tahu kan dulu ada di Senayan kan. Iya. Disuruh lari ya lari kan. Iya.
Kan itu kita pokoknya begitu manakala seorang atlet memutuskan masuk pelatnas, itu udah siap mati. Iya. Udah siap berjuang untuk negeri ini, untuk Merah Putih, untuk Indonesia Raya. Itu pasti, nggak usah diragukan lagi. Iya. Tuh. Kalau solusinya dari Bapak sendiri kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi solusi-solusi yang terjadi di dunia olahraga di Indonesia? Ya sebenarnya sih mudah saja ya karena kan kita ini kan sebenarnya kan banyak cara, banyak peluang ya apa mencari dana selain dari dana APBN. Betul. Ya kan. Banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai uang lebih, banyak perusahaan-perusahaan besar yang ingin membantu banyak. Cuma kan bagaimana kita berkomunikasi pihak pemerintah dengan para founder itu, Mas. Betul. Ya kan, atlet nggak boleh dikasih tahu itu urusan kita pembinaan di atas kan. Iya. Banyak yang penting adalah networknya, terus komunikasinya itu harus berjalan dengan baik. Okay. Ya makanya ya saya juga menghimbau ya harusnya ya cari orang ya yang tepat di tempat yang dia tepat gitu loh. Supaya lebih memudahkan menjalankan dan sebagainya ya kan. Jadi kita jangan korbankan lagi lah atlet, jangan korbankan lagi olahraga karena ini udah berjalan puluhan tahun kok dan selalu sama seperti itu kan. Hanya kan nggak ada yang baru sebenarnya dalam olahraga. Betul. Jelas kan. Okay. Kalau mau juara ya harus latihan dan pertandingan gitu, Mas. Betul, Pak. Kalau kita menyikapi tentang pencalekan Bapak di Banten 3 sendiri, Pak, yang mencangkup Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan, sebenarnya karakter dari masyarakat dari ketiga kota dan kabupaten itu seperti apa sih, Pak? Kalau bisa dibagi. Mas mesti tahu kan, tujuan saya kenapa saya ngambil dapil Banten 3. Itu juga ada sejarahnya, Mas. Oke, bisa dibagi. Nah, saya ini kan pengurus olahraga. Betul. Jadi saya tahu kan. Saya tahu lubung-lubung mana nih. Dalam pon yang lalu itu Provinsi Banten hanya menduduki urutan ke-21 dari 34 sekarang. 33 ya? Iya, provinsi. Padahal posisi Banten adalah di sebelahnya ibu kota. Betul. Artinya ini kan sesuatu yang memalukan. Iya. Ya kan? Nah, atas dasar itu saya pilih Banten 3. Di samping saya memang sudah lama. Saya 30 tahun tinggal di Tangsel. Betul. Ya kan? Purwokerto cuma 17 tahun, Mas. Lama di Tangsel saya tinggalnya. Jadi saya orang asli Tangsel loh nih. Ya kan? Jadi itu jadi tantangan saya adalah salah satunya adalah meningkatkan prestasi olahraga di Banten. Oke. Umumnya, khususnya ya Tangerang Raya sebagai dapil saya. Karena di sana masih sangat memperhatikan, Mas, sarana prasarana olahraga masih jelek sekali. Masih belum standar lah. Itu harus kita pikirkan, harus kita rubah. Okay. Itu masalah tujuan. Yang kedua, karena dapil ini unik. Dapil Banten 3 itu kan meliputi Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kabupaten. Betul, Pak. Saya tidak tahu penduduk aslinya itu yang mana sih. Ya kan nggak jelas kan. Kan di situ berdomisili berbagai komunitas ya. Betul, Pak. Berbagai suku. Wah, ada semua suku di situ ada. Ya. Dan saya tertarik di situ. Dan masih bisa mencari pemilih rasional. Dan memang berat. Artinya wilayah begitu luas. Ada 29 kecamatan plus 7 plus 9. Totalnya hampir 500 desa. Betul. Untuk ketiga kabupaten kota. Itu berat sekali dan itu perlu biaya banyak. Betul. Apalagi ini kan lagi musim katanya harus belusuk-belusukan kan. Iya, Pak. Buat saya belusukan saya malah takut belusukan, Mas. Kenapa, Pak? Alasannya, Pak? Ya saya nggak punya duit. Atlet mana punya duit? Yeah. Kita kan hanya punya semangat. Betul, Pak. Ya kan? Hitung aja sekarang kalau satu desa itu rata-rata 5.000 orang penduduknya. Kalau tiap belusukan kita harus minimal 500 orang yang kita datengin, Mas. Berarti kan kita harus 10 kali datang. Iya. Dan 10 datang itu kalau sekali datang akan pasti ada uang snack. Iya.
nyewa tenda, teratak, ya nyewa gedung. Betul. Terus pulangnya pasti disangonin kan? Iya, Pak. Karena kan lu yang penting. Iya. Gua nggak penting. Nah, Berapa? Hitung aja. iya. Jadi saya nggak mungkin mampu. Makanya saya mapping, saya data. Ini bukan karena saya tidak mau datang, tapi karena saya tidak mampu. Dana saya nggak cukup untuk itu, Mas. Buat keseluruhan Tidak cukup, tidak akan cukup. Dan itu puluhan miliar. Kan nggak masuk akal. Iya, Karena saya ini kan mau jadi wakil rakyat, betul. bukan mau jadi pengguna anggaran seperti bupati, wali kota, gubernur kan. Betul, Pak. Saya ini wakilnya rakyat orang Tangerang Raya. Iya. Jadi harusnya kita harusnya tanpa biaya harusnya, Mas. Wakil rakyat harus tahu memilih caleg mana yang tepat, ya kan? Kayak saya udah jelas, saya jelas dari awal. Saya datang ke mereka. Saya nanti kalau Bapak Ibu milih saya adalah wakil Bapak Ibu di bidang olahraga, pemuda dan pendidikan. Betul. Itu adalah Tanggung jawab. saya, Bu. Itu seperti itu, Mas. Jadi dapil Bandika Junik persaingan juga sangat ketat. Oke. Karena di samping kita bersaing dengan partai lain, justru yang lebih serunya bersaing dengan caleg sendiri. Betul, Pak. Mantapkan di situ kan. itu juga ketat sekali dan makin kesini makin keras. Tapi ya ini saya anggap sebagai ya Kompetisi, katakanlah ini olimpiade yang udah buat saya ya kan. Begitu aja. Jadi saya tetap dalam norma nilai-nilai olahraga yaitu sportivitas. Walaupun orang bilang, alah Mas Pur nggak mungkin politik itu sportif, biarin aja. Saya tetap seperti itu. Jadi kalau orang bilang nanya, Mas udah pakai tim sukses belum? Tim sukses, saya bayar tim sukses dari mana? Betul. Iya kan, mana mampu saya bayar tim sukses. Oke. Jadi tim saya adalah masyarakat Tangerang Raya, Mas, yang dia rasional, Oke. yang dia tahu Purnomo, oh dulu dia pelari. Yang dulu dia Purnomo, oh dia udah banyak prestasi untuk negara dan bangsa. Ya kita pilih dia lah, ya kan. Hitung-hitung buat ngasih jasa dia lah. Gitu, boleh nggak begitu? Boleh aja kan. Boleh. Itu jadi tim saya adalah masyarakat Tangerang Raya, Mas. Oke. Kalau misalnya permasalahan-permasalahan atau yang dari Tangerang Raya dari ketiga kota kabupaten ini apa sih, Pak? Kalau setelah Bapak melakukan mapping ini? Permasalahannya sebenarnya sih ya tetap aja klise aja, Mas. Tetap aja masih ada sebagian masyarakat di sana yang selalu kalau kita datang kasih wani piro gitu kan. Itu selalu itu saya kira dan mereka rata-rata juga tidak tahu apa sih fungsi caleg. Betul. Jadi makanya saya pernah menjelaskan kepada mereka kaget loh. Oh jadi gitu Pak ya. Jadi ya sekarang kalau ibu minta uang sama saya uang dari mana, Bu? Sementara saya ini kan akan menjadi wakil ibu nanti. Iya. Kita akan mengurusi kebutuhan ibu seperti apa. Nah itu tugas saya di DPR, Bu, gitu loh. Jadi mereka masih belum tahu, Mas. Jadi mereka masih menganggap bahwa caleg ini sama dengan pilkada. Yang bagi-bagi duit, bagi-bagi itu dia masih dianggap sama. Oke. Itu terus juga keputusan KPU ya yang mengenai pelarangan beberapa sistem publikasi itu juga kan membingungkan saya juga, Mas. Iya. Iya kan? Karena pelanggaran tetap terjadi di sana. Tapi Kita mengikuti. Iya kan? Kalau kita nggak ikut pasang kita rugi dong. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita nggak pasang, kita disemprit, kena juga kan. Betul. Tapi ada juga yang nggak disemprit gitu loh. Ada juga baliho gede, mas sekarang nggak turun juga ada. Ya kan? Jadi bisa dikaji lagi lah karena semuanya kita bebasin aja lah. Namanya udah jadi caleg itu kan udah siap segala risikonya kan. Jadi bebas aja untuk berkampanye, berpublikasi, bebasin aja. Oke, kalau misalnya solusi-solusi apa yang Bapak akan lakukan nantinya bila Bapak menjadi wakil dari masyarakat Banten 3 pada 2014-2019 tentang permasalahan-permasalahan jadi kan dari awal sudah bilang, Mas, bahwa saya juga udah bilang dengan masyarakat di Tangerang sana bahwa saya hanya akan menjadi wakil Bapak dan Ibu di bidang olahraga, pemuda dan pendidikan karena itu di Komisi 10 dan jadi saya akan fokus ke situ, ya kan. Dan insya Allah saya bisa mengerjakan itu karena untuk olahraga emang itu udah bidang saya dan emang itu udah hidup saya ada di situ. Jadi saya tahu banyak apa sih yang perlu saya benahi dan perlu saya lakukan, terutama mungkin masalah soal pendidikan kan.
itu kan juga olahraga juga harus masuk ke dalam kurikulum wajib di sekolah-sekolah mas, terutama di SD, SMP, dan SMA. Itu semua wajib, karena olahraga juga salah satu elemen untuk membangun karakter bangsa ini. Coba bayangkan mas, sekarang ini kan zaman teknologi begitu canggih ya. Betul, Pak. Semua anak-anak masalah mainnya main apa tuh, iPhone, iPad, semuanya itu tidak egois semua kan. Iya. Dan itu jadi nggak energik kan, egois sama Individualis. iya individu itu sangat tinggi sekali itu. Makanya itu harus olahraga supaya dia motorik dia jadi jalan, ya kan. Jadi banyak manfaatnya yang ada dalam olahraga itu. Yes, terutama saya juga agak sedikit kalau melihat dari Bapak prestasi olahraga pendidikan dalam prestasi, harus nggak sih kalau misalnya nanti itu ke depan pemerintah itu mewajibkan seluruh sekolah itu ada pelajaran wajib olahraga apapun saja. Nah iya, maka saya justru itu akan saya perjuangkan menjadi salah satu kurikulum wajib mas. Itu satu. Jadi mungkin kalau bisa mulai dari SD, SMP dan SMA itu wajib, karena tidak mengganggu pelajaran yang lain kok. Daripada sekarang pulang kuliah nongkrong di mall. Iya pak. Iya kan? Pulang kuliah main di warnet. Iya. Pulang sekolah maksud saya kan. Iya. Kalau ya bagus pulang sekolah olahraga dulu. Iya. Kita bisa masuk klub, bisa masuk ini kan. Kalau yang punya bakat ya bisa berprestasi, akhirnya muncullah bibit atlet Indonesia kan bagus. Itu wajib. Jadi lalu untuk pendidikan yang lain adalah saya kepengen tuh pelajaran budi pekerti mas. Betul. Itu diadakan lagi. PPKN. Iya, karena dulu zaman saya itu ada, dan hasilnya para pemimpin kita tuh hasilnya dari hasil karena budi pekertinya baik. Karena ada pelajarannya. Sekarang lihat sopan santun kita, anak-anak kita ya ke guru, ke siapa kan, kalau kita nggak ngasih tambahan pendidikan di rumah, tapi kan di rumah sangat sedikit kan, di rumah berapa jam? Di sekolah kan dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Betul nggak? Artinya banyakan di sekolah kan daripada di rumah kan. Jadi itu lalu pemuda juga, kayak pernah pemuda harus lebih ditonjolkan. Jangan hanya sebagai sampingan saja, ya kan. Apalagi di kampung-kampung kan. Makanya saya juga kepengen nih ada gerakan olahraga pemuda kampung gitu loh. Kepengen seperti itu nanti gitu loh. Buat kedepannya Pak. Buat kedepannya, jadi ada gerakan. Kan olahraga macam-macam kan. Ya kalau di kampung kan bisa bikin lapangan voli kan juga nggak mahal, ya kan. Lalu bikin lapangan bola juga nggak mahal kan. Bisa lari, yang sekarang lari lagi ngetren kan. Itu kan nggak perlu fasilitas, artinya nggak perlu biaya kan, yang penting perlu kemauan aja, dan nanti tugas pemerintah yang menyiapkan fasilitas. Itu seperti itu juga udah ada dalam benak saya mas. Jadi insya Allah program saya tuh konkret lah, artinya visi jelas untuk olahraga, pendidikan dan pemuda. Jadi visi yang lebih baik sudah jelas dong Pak. Misi yang tadi saya bilang itu kan ada kurikulum masuk ke ini. Itu terakhir juga mungkin saya kepengen anggaran olahraga harus naik. Harus naik. Masa anggaran pendidikan 10-20% dari APBN, olahraga nggak sampai 1%-nya. Tapi kalau dibilang sebenarnya olahraga tuh penting nggak sih Pak buat negara sebenarnya? Mas, ini pertanyaan yang bagus dan harus saya jawab dengan tegas dan berani ini, ya kan? Buat saya penting. Kalau nggak penting, pemerintah tidak akan mengeluarkan undang-undang olahraga. Karena udah ada undang-undang tahun 2005 dan sudah ada perpunya, artinya pemerintah harus melaksanakan itu. Dan artinya apa? Penting olahraga buat bangsa dan negara ini. Ya, tapi dari Bapak tadi bilang anggaran untuk olahraga sendiri itu nggak nyampe 1%. Jadi ini yang salah siapa? Pemerintahnya atau dari undang-undang yang dibikin oleh DPR sebenarnya, Pak? Itulah salah satunya kenapa saya mau jadi caleg, Mas. Ya kan? Saya sebagai dari wakil olahraga, sebagai dari wakil mantan atlet, merasa bertanggung jawab, merasa berkepentingan untuk mengawal, ya, mengegolkan supaya anggaran olahraga naik. Jangan bicara naik di korupsi, itu jangan bicara korupsi. Jangan bicara korupsi di depan saya. Pak. Ya karena nggak ada benak saya untuk bicara itu. Benak saya adalah gimana olahraga jadi maju. Gimana masyarakat Indonesia gemar berolahraga, ya kan? Olahraga menjadi suatu kebutuhan hidup, ya kan? Jadi kalau kita mau maju dalam proses olahraga, dananya harus cukup, Mas.
dan itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang harus menganggarkan Karena itu. udah ada dalam undang-undang. Iya. Tugasnya pemerintah apa, tugasnya swasta apa, tugasnya kode itu apa, udah ada semua jelas di situ. Tinggal bagaimana menjalankannya. Nah, mau atau nggak mau? Iya. Ya harus mau, karena undang-undang sudah dibuat Oke. dan sudah disahkan, sudah ada perpunya, harus dilaksanakan. Nah, tinggal nanti tugas kita yang mengiring nih, mengawal nih, Iya, Pak. ya kan? Harus begitu, dan kita harus Gerindra harus jadi pelopor. Oke. Maka saya masuk Gerindra. Oke. Dan kalau misalnya cara Bapak sosialisasi di Banten 3 itu seperti apa sih, Pak, kalau bisa dibagi kepada kita? Ya rahasia, nanti kalau saya kasih tahu caleg yang lain ngikutin saya, Mas. Nggak, maksudnya Bahwa kan kita ini kan perang nih. Kita ini perang walau karena ada 10 kursi di sana. betul. Dia betul 120 caleg. Betul. Artinya 1:12. Iya. Ya kan? Ya kalau saya kasih tahu sekarang, ini masih ada waktu 3 bulan nih. Iya. Ya bisa dicuri dong ide saya, jangan. Yang pasti saya ada strategi sendiri. Oke. Yang orang lain pun bisa buat, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya ya. Iya, karena apa? Karena ini hanya untuk purnama yang mantan pelari itu. Oke. Itu aja. Dan saya sistem gerilya dulu nih. Oke. Nanti bulan Maret baru. Jadi caranya Bapak door to door lah ya, Pak ya. Ada door to door, terus kan di sana banyak komunitas, banyak paguyuban. Tadi ngomong saya nih kan. Waduh, kok pancing juga nih. Udah jangan mancing-mancing lah. Oke. Oh deh. Yang penting ini tujuan kita adalah 2 kursi. 2 kursi untuk di Untuk Banten 3. Banten 3, target dari DPP. Ya kalau dari segi karakter politik di Banten 3 itu seperti apa sih, Pak, kalau bisa dibahas? Saya pelajari dengan teman-teman di sana bahwa tipikal pemilih di Banten 3 itu mereka tidak gampang menentukan pilihan. Jadi mereka harus lebih selektif lagi. Mereka akan melihat dulu siapa sih calegnya. Dan biasanya mereka akan putuskan pasal menjelang hari H, Mas. Dan kalau mereka nggak ada pilihan, mereka nggak milih. Itu orang Tangerang Raya. Tangerang ya, Pak. Karena kita lihat survei pemilih sebelum pilkada pun seperti itu, pilgub pun seperti itu, terus 2009 pun seperti itu. Makanya kan di sana kan cuma sekian puluh persen aja kan yang memilih. Betul. Jadi tidak dengan 2 sekian juta 4 juta penduduk, lalu yang dapat yang memilih hanya 2 juta, nggak sampai malah 2009 itu ini, dan caleg suara terbanyak pun hanya 84.000. Oke. Bayangin aja, artinya banyak yang nggak milih. Oke, jadi masyarakat sendiri belum menentukan Ya pilihannya. karena setelah saya tanya kenapa, ya saya nggak kenal sama calegnya. Oke. Jadi mereka Bapak sampai menanya kenapa sih? Sampai ke situ, karena buat saya penting, Mas. Karena buat saya penting, karena yang mau saya jual kan purnama mantan pelari itu, Iya. bukan purnama bukan. Iya. Makanya di kartu nama saya kan udah saya lagi lari itu, Ah. dan itu buat saya sangat efektif. Oke. Begitu saya kasih ke orang, ini kartu nama saya, dia lihat zaman dulu saya lari, oh ini purnama yang pelari. Nah tinggal itu gimana saya bisa ngomong aja kan. Iya. Itu, Mas. Jadi karakter orang Tangerang Raya tidak gampang menentukan pilihan. Itu kira-kira yang bakal nanti ya salah satu aset loh, Pak ya. Aset buat saya itu. Oke. Aset. Jadi kalau Mas nanya, saya kasih tahu, Mas. Kalau misalnya Pak apa yang Bapak rasakan sampai Bapak ditetapkan nih menjadi manusia tercepat Asia era 80, apa yang Bapak proudnya seperti apa yang Bapak rasakan pada waktu itu, Pak? Mas tahu nggak? Tahun 84 itu zaman keemasan puncak prestasi saya. Oke. Itu kira-kira umur berapa, Pak? 23 tahunan. 23 tahun. Jadi emang itu golden age ya. Oke. Jadi saya adalah satu-satunya orang Asia yang masuk semifinalis final Olimpiade Los Angeles, Mas. Oke. Jadi saya masuk semifinal itu cuma saya aja dari Asia. Dari Asia. Yang lain hitam semua, Mas. Jadi ada video saya itu. Ada 16 pelari. Oke. Itu hanya bule yang satu orang bule. Heeh. Itu orang Indonesia. Oke. Itu saya. Oke. Nah, di situ saya memecahkan rekor, Heeh. memecahkan rekor nasional, memecahkan rekor Asia. Oke. Nah, setelah itu sebulan kemudian Asia Open
saya menang juara Asia Open 100 meter dan 200 meter. Nah dari itu saya disebut sebagai manusia tercepat Asia. Oke. Dan yang nyebut bukan orang Indonesia mas, itu resmi kan dari internasional kan gitu loh. Nah bangganya ya saya kan orang kampung kan mas, saya orang kampung, orang Banyumas, orang Purwokerto, kok bisa menaklukkan Asia kan, kok bisa mengalahkan atlet Eropa, atlet Afrika, ya yang belum salah kan hanya orang Amerika aja saat itu kan. Jadi bangganya luar biasa. Oke. Apalagi pada saat Indonesia Raya berkumandang, merah putih berkibar, itu nggak ada duanya mas. Apa sih Pak kalau bisa dibagi pada kita sendiri perasaan Itu pas? perasaan mas. Ini sekarang saya merinding nih. Sekarang aja saya ngomong saya merinding mas. Oke. Di Taiwan mas, saya juara, nggak ada yang mendampingin. Saya berangkat sendiri. Oke. Bayangin aja. Saya berangkat sendiri, nggak ada pelatih, nggak ada apa. Tapi mewakili Indonesia. Iya, dan juara. Dan itu merah putih berkibar saya sendirian mas. Karena Taiwan belum menjadi sahabat negara kita, diplomasi belum ada kan. Jadi itu benar juga saya yang bawa. Itu saya nangis sendirian di atas panggung. Lu bayangin, itu namanya terharunya. Dan saya rasa juga bangsa Indonesia saat itu juga seperti itu kan, mengalami hal yang sama seperti saya gitu loh. Dan itu saya tidak akan pernah lupa. Dan itu buat saya, ini adalah persembahan saya sebagai anak bangsa yang paling tinggi. Ini buat saya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini olahraga dimainin, marah saya mas. Atlet-atlet dimainin, saya marah. Ya kan, diperalat namanya, diperalat ininya hanya untuk kepentingan oknum politik, marah saya. Jadi misalnya dibilang Pak, apresiasi dari pemerintah pada zaman Bapak itu apa sih Pak? Nah, ini juga bagus. Ini bicara masalah penghargaan, ya kan? Karena penghargaan juga termasuk salah satu alat untuk prestasi olahraga. Betul Pak. Kita kalau nggak dihargai ngapain kita kerja keras mas? Apalagi zaman sekarang kan, ya kan? Jadi zaman itu emang penghargaan ada, tapi hanya sebagai berbentuk piagam saja. Ya, bentuk piagam. Sama medali, medali nggak bisa dijual mas. Oh iya. Kan tempatnya Mas Sepuan kan. Iya. Sekarang kan enggak. Sekarang penghargaannya bukan emas. Sekarang penghargaannya deposito. Dan itu bagus. Iya. Rumah itu bagus. Karena udah kewajiban pemerintah harus seperti itu. Zaman saya nggak ada penghargaan mas, tapi lain. Saya memaklumi zaman itu lain dengan zaman sekarang. Zaman itu uang saku saya sebulan 20.000 perak mas. 20.000. Iya. Ya kan? Sekarang kan udah 2 juta 3 juta sebulan. Iya. Kalau atlet yang top udah bisa 5 juta kan. Itu karena undang-undang olahraga. Iya. Kalau nggak ada undang-undang juga nggak bakalan sebesar itu. Jadi ada pengaruh juga. Harus, iya. Jadi makanya waktu undang-undang dibuat, itu kan juga kita juga ikut berusaha mendorong terus ke pemerintah mas. Jadi bicara penghargaan, saya kira buat saya cukup, karena saya bukan mencari penghargaan. Sebagai warga negara yang baik, saya wajib untuk membela negara saya mas. Oke. Dalam bentuk olahraga, karena udah gak ada perang, ya kan? Kalau ada perang saya udah pasti angkat senjata ikut perang kan? Oke. Jadi itu. Dan kalau kita ngelihat dari berita yang ada, kalau misalnya Pak Purnomo ini pada dekade ke-80-an itu memang disebut sebagai pelari tercepat Asia dengan catatan waktu 10,29 detik. Ya. Hebat kan? Itu kiat-kiatnya sampai Bapak itu seperti apa Pak? Kalau kan pasti kan orang, wih kok orang kampung, Ya, dari benar. Mas Purwokerto dan sekarang tinggal di Tangerang, kok bisa disebut sebagai pelari tercepat se-Asia itu? Perjuangannya gimana kan? Ya, Nah, harus perjuangan. tahu. Dan itu tidak mudah. Betul Pak. Itu pengorbanannya banyak. Mas, saya tidak pernah merasakan masa remaja. Jadi pengorbanannya itu Pak. Nggak pernah merasa masa remaja. Pacaran saya juga nggak pernah zaman itu. Oke. Bayangin aja, ya kan? Karena apa? Jam 5 pagi udah bangun. Sholat subuh langsung latihan kan. Sampai jam 7. Oke. Jam 7 saya ke kampus. Jam 2 pulang. Oke. Jam 3 ke lapangan lagi. Saya itu tiap hari. Ya.
dan itu bertahun-tahun, nggak pernah rasanya disco, nggak pernah rasanya ke mall, nggak pernah rasanya balapan motor, pokoknya masa remaja saya hilang. Iya, Pak. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Betul. Dan itu saya lakukan dengan tenang, Oke. dengan sadar, dengan disiplin yang tinggi tentunya. Kan itu hanya kan kemauan, semangat, disiplin yang tinggi, Iya. baru akan ada hasil yang maksimal. Nah itu hasilnya itu. Dan jadi kalau kita bisa dikatakan suatu perjuangan atau suatu hasil itu perlu ada pengorbanan. Iya, kuliah saya berantakan, Jadi kita harus memilih salah satu. harus dong. pilihan. Heeh. Nah, saya waktu pilihan saya harus jadi atlet dulu. Oke. Karena kalau sekolah saya masih bisa sekolah, yang penting SMA saya harus lulus dulu kan. Hmm. Kalau masuk kuliah, ya kalau ada yang ngulain saya kuliah. Oke. Ya nggak punya duit. Iya. Kalau nggak ada yang ngulain ya udah kerja aja kantoran, paling jadi pegawai kecamatan kan gitu. Iya. Zaman itu kan seperti itu kan, ya kan. Ternyata kan Tuhan mengabulkan doa saya mas. Heeh. Karena kerja keras saya, dipandang menyerah saya, ya hanya kan jadilah orang Indonesia pertama yang masuk 11 besar dunia Oke. untuk atletik. Oke. Dan sampai sekarang belum ada lagi mas, Belum ada. belum ada. Harus bangga dengan Indonesia. Iya. Makanya pilih Purnomo dong nanti. Terus kalau kita lihat dari kartu nama Bapak, Bapak mempunyai tagline yaitu jujur, berani, dan sportif. Ya. Itu maksudnya apa Pak kalau bisa Mas. dibagi kepada kita? Di dunia olahraga itu kan selalu diajari nilai-nilai semangat olimpisme. Oke. Semangat olahraga itu adalah kan ada 3. Mm-mm. Satu itu kan friendship, Betul. lalu kedua adalah excellent, ya kan. Lalu yang ketiga cuma friendship, excellent, terus apa lagi, respect. Respect. Jadi kita harus menghargai orang, menghormati orang, ya kan, mengakui kelebihan orang, ya kan. Jadi friendship, respect, dan excellent itu ada dalam norma-norma keolahragaan. Dimana itu kan disitu ada sportivitas, Betul. ada kejujuran, ada keberanian. Ya kalau nggak berani nggak mungkin juara mas, Betul Pak. ya kan? Iya. Itu aja. Kalau kita nggak jujur nggak mungkin juara mas. Kan di sana harus jujur mas. Iya. Masa larimu curang, gimana cara curangnya? Iya. Jadi selama hidup saya ini, saya hidup dalam dunia seperti itu. Makanya manakala saya putuskan masuk politik, ini saya bawa nih. Yang ketiga ini tetap saya bawa. Oke. Walaupun teman-teman non stand mas di sana, mana ada kejujuran di politik, Betul. mana ada sportif di politik, mana ada. Kalau keberanian banyak, tapi saya akan coba tetap bawa itu. Kita akan coba dulu. Namanya kita harus mencoba. Hidup itu kan pilihan. Betul. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, jadi kita harus memilih mas. Iya. Ya pilih saya adalah saat ini adalah jadi caleg. Oke. Dan semangat yang tadi saya bilang itu, jujur, berani, sportif, itu adalah moto hidup saya. Oke. Dan itu nggak akan pernah saya rubah. Dan kalau misalnya Bapak di sini juga tertulis untuk olahraga, pemuda dan pendidikan. Nah, ini visi Indonesia saya. yang lebih baik. Ini visi saya kenapa saya nyalek. Oke. Itu. Nah kalau misinya nanti di dalam sana kan. Iya. Kalau visinya harus itu, kita harus punya visi dulu. Hmm. Visinya apa? Ya untuk olahraga, untuk pendidikan, untuk pemuda. Karena itu kan saling ketergantungan, saling berhubungan. Iya. Dan saya insya Allah saya paham di situ. Betul. Itu loh. Jadi kalau ditanya caleg mau jadi apa, nggak tahu. Ya lihat aja nanti. Salah. Iya, Ya, jadi jangan harus jadi sudah caleg ada- mas. sudah ada- Udah ada pegangan, udah ada tekad, Heeh. udah ada keberanian. Mau jadi apa lu di sana? Iya. Saya harus jadi komisi 10. Oke. Kalau jadi. Kalau jadi. Iya, kalau maju nggak punya tujuan ya ngapain maju? Betul Pak. Masyarakat juga nggak mau milih mas, Iya. bener nggak? Betul. Nah iya ngapain milih caleg yang nggak punya tujuan, nggak punya visi, Iya. nggak punya misi? Dan kalau misalnya kita memang di dunia politik itu pasti orang sudah tahu dengan namanya politik uang atau main politik nih Pak. Ya, Bapak Purnomo sendiri menyikapi tentang nama money politik ini seperti apa sih Pak? Kalau bisa dibagi pada kita. ya kalau yang saya alami sekarang, ya ini kan saya bicara yang saya alami di lapangan kan. Betul, Pak. Jadi emang ada sebagian daerah-daerah tertentu di dapil saya, ya emang sudah bermain money politik mas. Betul. Mereka udah jualan langsung kok, mau berapa suara, sekian suara, udah begitu. Dan itu saya hindari benar. Begitu saya datang ke satu kelompok begitu, saya salah alamat. Mm-mm.
Saya bilang saya lebih bagus tidak terpilih kalau saya harus membayar suara saya. Kalau saya harus membeli suara. Betul. Ini prinsip saya, Mas. Karena saya masih bisa berjuang di tempat lain gitu loh. Tapi kan sayang gitu loh. Kalau nanti kalau bukan mantan atlet yang maju ke sana, siapa lagi, Mas? Iya. Karena kan kita udah coba kemarin, beberapa teman-teman dari artis-artis duduk di Komisi 10, ya belum berhasil juga. Iya. Teman-teman aktivis belum berhasil juga. Ya sekarang cobalah giliran mantan atlet, Betul. ya kan? Pemuda sama keseniannya sudah pernah dicoba. Udah dicoba kan? Olahraganya. Nah ya olahraga belum ada wakil. Iya. Ya cobalah. Tapi cuma dikit. Ya cuma satu orang, Iya. Pak Utut kan? Iya. Nah ini mana mampu sendirian. Betul. Dia harus ditemenin, makanya kita teman-teman kan, kita juga pada kayak kita di sini ada Pino Bahari, Iya. kan juga maju dari Gerindra juga kan di Denpasar ya. Iya. Lalu ada Moreno, Iya. itu pembalap kita juga di Jawa Timur. Lalu Abdurrahman kalau nggak salah ya petinju, Betul. itu ada di Kalimantan sana kan. Itu kalau jadi semua kan seru kita. Iya. Artinya kita rapat pede gitu kan. Heeh. Jadi kalau orang bilang tuh barang itu jadi gitu loh. Ya udah, jadi mereka udah Nah, tahu iya. apa Iya, permasalahan, apa yang itu, harus dilakukan itulah, ke itu Mas, seperti itu Mas. Jadi nggak usah takut dah. Saya maju karena saya udah tujuan yang pasti. depan. Iya. Ya, Dan kalau misalnya pas Bapak sosialisasi atau bertemu dengan masyarakat, masyarakat itu kebanyakan menyampaikan apa sih kepada Bapak sebenarnya? keluhannya tetap, keluhannya begini. Selama ini mereka tidak merasa terwakili oleh wakil rakyatnya. Tidak terwakili. Iya, karena ini kata mereka loh, bukan kata saya kan. Iya, Pak. Ini kata karena banyak wakil-wakil rakyat yang tidak tahu bidangnya ditaruh di bidang tertentu gitu loh Mas. Betul, Pak. Itu. Jadi mungkin kembali kepada kesalahan menempatkannya. Ya kan. Jadi masyarakat merasa ya buat apa aku diwakili dia juga nggak ngerti. Jadi kalau Gerindra udah benar sebenarnya. Dia memilih caleg sesuai dengan kapasitasnya, dan saya lihat itu kan banyak nih teman-teman saya ada 500 sekian ya. Saya lihat tuh ini banyak ahli-ahli ini, itu udah tepat, tinggal nanti penempatannya harus tepat juga. Dan saya yakin akan tepat. Gitu Mas. Jadi Dan selain keluhan, apa sih yang diharapkan masyarakat sendiri dengan yang disampaikan kepada Bapak? Nanti kalau Bapak jadi harus begini ya, bagaimana Mas? justru makanya kenapa saya kan kasih tahu ke mereka, nih loh Bu, kalau saya jadi begini, ini ntar begini, makanya Ibu tolong kontrol saya juga. Betul. Makanya kita harus kenal nih Bu, makanya Ibu juga harus kenali dengan baik siapa calegnya. Ya kalau Ibu nggak kenal gimana mau kita mau mewakili Ibu kan gitu loh. Iya. Ya kan, makanya kan Ibu kan tahu saya Purnomo nih yang dulu pelari, ya saya kenal. Ya kan kita kenal Bu. Iya. Berarti kalau Ibu milih saya kan Ibu nggak salah. Iya. Dan ibu kan nyuruh saya gampang Bu. Iya kan? Jadi ya komunikasi Mas. Jadi tapi tetap aja masih ada sebagian masyarakat yang tidak berpikir seperti itu, yang berpikir selalu negatif. Pak Ahmad Dewan tuh negatif, kerjanya korupsi ya kan, makan duit anggaran, nah itu kerjanya ya, ada yang seperti, dan tidak disalahkan juga. Masyarakat tidak salah karena ya yang lihat di TV kan seperti itu, tapi tidak semua anggota dewan juga seperti itu. Oknum. Masih banyak yang baik, ya kan, dari 540 orang kan paling berapa persen itu harus benar-benar supaya saya juara. Oke. Jadi ini pun begitu saya pilih saya harus jadi caleg, saya harus juara, Iya. harus berhasil. Tapi saya nggak boleh takabur, ya kan. Saya harus tetap rendah hati, saya harus tetap berdoa kepada Tuhan, harus tetap baik sama teman-teman, baik sama sahabat-sahabat semua gitu loh Mas. Oke. Karena tanpa mereka kan saya nggak bisa apa-ngapain Mas. Betul, Pak. Bener nggak? Betul. Kita mau seahli kayak apa, secanggih kayak apa, Tanpa dukungan. kalau rakyat nggak mendukung saya nggak bakalan jadi. Betul. Jadi tetap saya adalah amanah saya, ya kan, itu amanah dari rakyat. Dan saya harus laksanakan itu. Jadi kalau rakyat memilih saya punya hutang sebenarnya. Betul. Bukan malah seneng, wah gue jadi nih, bukan, itu buat saya adalah tantangan, Tanggung jawabnya. tanggung jawab, iya.
bukan bangga mentang-mentang jadi anggota dewan, bukan. Enakan jadi juara Asia, Mas. Iya Pak ya. Ya kan? Itu. Itu jadi tanpa dukungan masyarakat, Purnomo tuh nggak ada apa-apanya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Purnomo. Untuk pencalekan ini sebenarnya yakin menang nggak sih Pak? Setiap saya memutuskan memilih sesuatu, Betul. ya saya harus yakin. Oke. Saya harus yakin, kalau harus yakin ya kan cuma dua di situ kan, menang atau kalah kan. Iya. Yang kita cari apa, kenapa kita nyalek? Iya. Kan kita harus menang. Betul. Ya harus menang. Tapi kembali lagi yang tadi itu, nggak boleh takabur, ya kan? Serahkan diri kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Lalu kita juga harus memohon kepada masyarakat yang memilih saya. Kan harus seperti itu, Mas. Iya. Ya mudah-mudahan masyarakat mau memilih saya lah dengan keyakinan saya, dengan tujuan saya tadi itu. Yang mudah masyarakat setuju Oke. dan tidak menganggap saya sebagai yang berlebihan. Iya. Karena buat saya ini bukan berlebihan. Kita tuh hidup harus punya pilihan dan harus punya tujuan. Oke. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Iya Pak. Jadi yakin menang. Hah? Yakin menang. Ya kalau ini pertanyaan ini susah dijawab ini. Betul, Pak. Susah dijawab, Tapi Mas. harus. Kalau dijawab saya bilang saya yakin, sombong nih Purnomo gitu kan. Mendahului Tuhan nih, nggak boleh. Ya, tapi kita Dosa itu, ya kan. ekspektasi. Tapi sebagai mantan juara, ya kan, saya sih selalu optimis, artinya selama saya masih baik, selama saya ini untuk kebaikan, untuk berbuat baik, ya kan, insya Allah saya bisa menang. Kalau gitu yakin menang Pak. Insya Allah. Oke, itu yang merupakan, dan saya juga menunggu Insya Allah, ya kan, insya Allah, karena dan kembali lagi. Nah sekarang kalau Mas bilang yakin menang, saya jawab saya insya Allah menang. Iya. Tapi saya serahkan kepada seluruh masyarakat Tangerang Raya, Oke. Tangsel, Tangerang Kota, dan Kabupaten Tangerang untuk menentukan wakil rakyatnya, ya, yang sesuai dengan keahlian di tempat yang tepat. Betul. Itu aja. Dan kita punya waktu sedikit untuk Bapak Purnomo untuk closing statement, untuk mengajak para sahabat pendengar yang tinggal di Banten 3 untuk memilih Bapak. Ya, tentunya seluruh masyarakat Banten 3, yaitu Tangerang Selatan, Tangerang Kota, dan Tangerang Kabupaten, baik para pemudanya, Bapak Ibu, semuanya, pilih yang jelas asal usulnya. Pilih yang sudah pernah memberikan prestasi untuk bangsa dan negaranya. Ya, siapa lagi kalau bukan Purnomo? Oke. Caleg dari Gerindra nomor urut 2, ya, jangan lupa itu. Terima kasih. Oke, dan terima kasih untuk Pak Purnomo atas kesempatan yang sudah berbagi tentang permasalahan, tentang apa yang ditujukan nantinya, dan tentang background dan buat nanti ke depan bersama Partai Gerindra dan bersama Prabowo Subianto. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama, Mas.